Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Alhamdulillah. Jadi semuanya sehat, siap belajar? Ya. Ya. Nah, baik. Pada pagi hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 5 dan IPS kelas 6. Ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran untuk Bahasa Indonesia kelas 5 yaitu menyusun kerangka karangan, kemudian mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh. Kemudian untuk IPS kelas 6 itu menjelaskan penyebab terjadinya peristiwa alam. Itu tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPS kelas 5 dan kelas 6. Anak-anak sekalian, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Esa, tolong dipimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Kemudian semuanya sudah hadir? Hadir. Terima kasih. Jadi tolong duduk yang rapi, ikuti pembelajarannya dengan baik. Kemudian tadi sudah disampaikan materinya. Ini kelas 5. Ya, kelas 5 itu materinya membuat kerangka karangan. Ya, membuat kerangka karangan. Nah, karena Bapak akan mengajar di kelas 5, untuk kelas 6 itu tolong perhatikan dulu, dibaca dulu bukunya, kertas ini dibaca dulu. Nanti jangan ribut ketika Bapak ngajar di kelas 5. Ya. Tolong perhatikan untuk kelas 6 ya. Jangan ribut. Nah, anak-anak kelas 5 dalam membuat kerangka karangan itu karangan yang utama kerangka karangan mempermudah penulis membuat karya menjadi lebih sistematis. Ini langkah-langkahnya. 1, kerangka karangan mempermudah supaya menjadi sistematis, ya, menjadi sistematis. Yang kedua, karangan akan memiliki inti cerita. Kerangka karangan akan membentuk inti cerita. Kemudian kerangka karangan membantu penulis. Kerangka karangan membantu penulis. Kerangka karangan membantu penulis. Jadi kerangka karangan itu mempermudah supaya menjadi lebih sistematis. Lebih sistematis itu bagaimana? Lebih mudah dalam kita menentukan judulnya, kemudian poin-poin yang penting itu. Kemudian yang kedua, kerangka karangan akan membentuk inti cerita. Inti-inti itu sudah kita dapatkan dari kerangka karangan tersebut. Kemudian yang ketiga, kerangka karangan membantu penulis. Itu kerangka karangan sangat membantu seorang penulis. Ada yang bercita-cita menjadi seorang penulis? Nah, ada. Nah, sekarang
anak-anak kelas 6 tadi kan sudah tahu. Sekarang kalian Pak perintahkan membuat suatu karangan tentang pengalaman pribadi, ya. Jangan ribut, kerjakan tugasnya. Nanti dikumpulkan, Pak akan mengajar ke kelas 6. Ya. Kelas 6. Kelas 6 itu tentang materinya penyebab terjadinya peristiwa alam. Penyebab terjadinya peristiwa alam. Penyebab terjadinya peristiwa alam. Jadi penyebab terjadinya peristiwa alam itu ada dua. Yang pertama apa? Penyebabnya apa? Dari alam yang disebabkan oleh alam. Maksudnya yang disebabkan oleh alam itu apa saja? Apa? Gunung meletus. Apalagi anggun? Yang kuat apa? Yang keras. Gempa bumi, betul kata Anggun. Gempa bumi. Terus apa lagi? Apa gempa bumi? Apa Palet? Tsunami. Jadi gunung meletus, gempa bumi, tsunami itu adalah terjadinya suatu peristiwa alam yang disebabkan oleh faktor alam, terjadi dengan sendirinya karena adanya pengaruh alam, tidak ada campur tangan manusia. Kemudian yang kedua, penyebab dari ulah manusia. Nah, ulah manusia. Penyebab dari ulah manusia itu apa? Apa? Ya, siapa yang tahu? Banjir. Nah, apa yang menyebabkan banjir itu manusia? Nah, iya, jadi banjir itu disebabkan oleh ulah kita membuang sampah sembarangan dan terjadilah banjir. Jadi banjir itu disebabkan oleh manusia. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa? Ayo apa? Limbah industri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Sudah. Kalau dikasih soal bisa? Bisa, pintar semua ya. Tadi Anggun sudah menjawab, Alen sudah menjawab tentang penyebab terjadinya peristiwa alam. Jadi peristiwa alam itu ada dua faktor dari alam dan faktor dari manusia. Makanya jadi kesimpulan apa yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu
penyebab terjadinya peristiwa alam itu ada dua, penyebab dari alam dan penyebab dari manusia. Kesimpulannya apa? Supaya peristiwa alam itu tidak terjadi yang disebabkan oleh ulah manusia, makanya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian untuk kelas 5, kesimpulannya apa? Membuat kerangka karangan itu yang pertama harus memperhatikan kerangka karangan harus intinya untuk mempermudah supaya menjadi sistematis dalam membuat suatu karangan. Kemudian kerangka karangan akan membantu inti dari cerita. Kemudian kerangka karangan membantu penulis. Nah, ya. Nanti PR-nya jangan lupa dikerjakan. Besok dikumpulkan, pembelajarannya dicukupkan sampai jumpa minggu depan. Pak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.